Ya pemirsa, saya masih bersama dengan dua orang tamu kami. Yang pertama, perencana utama Ketua Ikatan Ahli Perencana IAPDIY, Bapak Insinyur Agustri Cahyono MT, dan juga satu lagi kami bersama dengan Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Amikom Yogyakarta, Bapak Bagus Ramadan ST, Master of Engineering. Dari kampus ke profesi, sinergi IAP dan juga PWK Amikom Yogyakarta dalam kegiatan Kongres IAPDIY yang akan berlangsung besok Sabtu tanggal 31 Januari. Ini pilihnya memang pas nutup bulan banget gitu Pak, di akhir. Kenapa tanggal 31? Atau memang rutin setiap tahun ya, di enggak. tanggal 31? Jadi begini, ini memang rutin 3 tahun sekali ya. 3 tahun sekali. Sebenarnya harusnya kongres ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025. Oh, mundurnya agak lumayan berarti. Lumayan ini. Tapi karena ini teman-teman, ya ini alhamdulillahnya ya, mungkin teman-teman banyak proyek gitu ya. Ya betul. Sehingga di akhir-akhir tahun itu kan banyak deadline begitu ya. Saya tawarkan kepada teman-teman bagaimana ini kita siap kongres dah. Waduh Pak, ini masih repot semua gitu. Oke, kita maklumilah itu sebagai ini. Dan kemudian kita mengajukan pengunduran waktu. Harusnya kongres provinsi itu sebelum kongres nasional, sehingga hasil dari kongres provinsi nanti bisa itu dibawa juga. Ada pesan-pesan, ada amanah, ada catatan-catatan yang bisa dibawa ke tingkat nasional, disinergikan dengan provinsi yang lain secara nasional. Tetapi ini karena satu lagi kemudian kita mengajukan ya penyesuaian waktulah begitu. Nah sehingga ya diterima, kemudian dari pihak pengurus nasional memberikan pengurus caretaker lah begitu ya, caretaker diberi batas waktu sampai 3 bulan gitu. Nah 3 bulan itu berakhirnya nanti Februari, pertengahan Februari. Jadi ya kemarin ini gimana, sudah longgar Januari? Sudah Pak, insya Allah kita siap. Oke, kita jalan. Pas banget ya, semangatnya pas lagi di awal. Sebelum Ramadan. Sebelum betul. Ramadan. Iya. Betul, jadi ngumpulnya mau dari pagi sampai sore bisa sembari coffee break juga gitu. Ya, insya Allah. Ini kemudian kalau di kegiatan utamanya kan selain ada talk show yang akan mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi terkini di perkotaan gitu di Yogyakarta, itu kan tentu juga ada kongres internalnya. Itu biasanya agenda utamanya apa itu Pak? Agenda utama adalah yang pertama ini pengurus yang berjalan periode 2002-2025 itu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Ya. Nah, setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban ini diterima dan sebagainya, kemudian ini kan demisioner. Nah, setelah demisioner kemudian memilih pengurusan yang baru utamanya itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kita akan gali isu-isu strategis apa yang akan dititipkan kepada pengurus yang baru. Oh iya, betul. Isu strategis di ini, misalnya bisa saja nanti hasil talkshow itu kita punya catatan strategis. Oh ternyata kita perlu lebih intens kolaborasi dengan pemerintah kota. Kita lebih intens kolaborasi dengan akademis. Lebih intens lagi dengan memfasilitasi pertemuan antar perguruan tinggi, antar bagaimana kita menyiapkan mahasiswa. Mungkin saja bisa catat. Jadi tadi ada satu yang kita coba highlight. Besok itu kan kita akan hadirkan juga mahasiswa ya. Jadi mahasiswa juga punya gambaran ke depan itu seberapa tinggi, seberapa menantangnya profesi ini ke depan. Oh ternyata, dan seberapa pentingnya profesi dia itu bagi kemajuan bangsa. Karena perencanaan wilayah kota kalau kita lihat tata ruang itu adalah sebenarnya panglima pembangunan. Ada ini panglima, karena jalannya pembangunan itu diskenariokan. Iya, betul. Melalui rencana tata ruang. Sutradaranya gitu yang mengarahkan skenario-nya itu adalah rencana tata ruang ini. Ibaratnya kita membangun rumah. Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang makan,
ada living room gitu ya. Nah, kita mengatur di mana ruang tamunya, di mana kawasan industrinya, di mana kawasan hutannya, di mana kawasan permukimannya. Nah, kemudian kita atur juga di ruang tamu ini apa saja yang boleh. Menerima tamu tentu boleh, jelas itu boleh. Kemudian kalau misalnya di sini mau ngobrol-ngobrol boleh enggak? Ya boleh, asal ada syaratnya. Misalnya ada yang bersyarat, misalnya tidak boleh merokok, harus ada ini etikanya dan sebagainya. Nggak sambil bakar jagung juga ya Pak ya. Agak repot ya di dalam. Nah itu juga analoginya seperti itu. Betul. Di kawasan industri, kawasan permukiman apa saja yang boleh dibangun, apa saja yang tidak boleh, dan apa saja yang boleh, tapi ada syarat-syarat tertentu ya harus dipenuhi agar tidak mengganggu begitu. Nah itu ya. Nah itu kan sangat penting. Makanya tadi ketika ada pemanfaatan juga ada pengendalian. Nah, pengendaliannya ini yang juga jalan sekarang. Perencanaan itu sudah rata-rata sudah selesai. Mesti kota itu rencana tata ruang sudah selesai, pemanfaatan berjalan, pengendalian itu juga di ini. Ada kegiatan pengendalian sejauh mana rencana tata ruang ini terwujud. Apakah semua yang direncanakan bisa terlaksana? Kalau tidak ada kendala apa dan sebagainya. Oh, ada kendala misalnya itu proyek dari nasional. Proyek nasional karena efisiensi misalnya. Nah, itu ini. Jadi sebetulnya menyenangkan profesi ini. Ini profesi yang keren loh Pak. Ini setelah saya ngobrol saya lihat, wah ini keren loh. Keren. Ini solutif, makanya tadi ini prodi PWK ini solutif sekali. Kalau selesai kuliah di PWK itu selesai, kamu keren loh, karena kamu bisa memberikan solusi untuk kebutuhan masyarakat gitu. Gimana Pak Bagus? Iya, memang saya selalu menekankan ke mahasiswa ya ketika kalau berkuliah itu bahwa teman-teman mahasiswa kalau kalian lulus dan kemudian menjadi seorang perencana, nanti kalian itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, maka manfaat itu selama bisa dirasakan oleh masyarakat, nanti itu akan menjadi amal jariah bagi teman-teman perencana atau teman-teman mahasiswa ketika sudah lulus nanti. Karena kita merasa bahwa ketika perencanaan itu dijalankan dan itu hasilnya ternyata baik bagi masyarakat, itu tuh nanti akan memberikan, ya perencana pasti akan kecipratan, oh bahwa dulu saya pernah berbuat ini, meskipun ini profesi saya, ternyata profesi saya juga ternyata memberikan manfaat bagi masyarakat dan saya mendapat amal jariah lah dari masyarakat yang telah terbantu dengan implementasi rencana-rencana tersebut. Sehingga memang ya kita selalu menekankan kepada mahasiswa ketika nanti menjadi profesi perencana itu memang tanggung jawabnya besar karena nanti akan langsung bersinggungan dengan sektor publik yaitu masyarakat sendiri, dan pasti kita perspektifnya itu juga bagaimana masyarakat ini nanti memperoleh manfaat dari rencana tata ruang, dari rencana pembangunan yang kita susun itu, agar memang masyarakat ini yang nanti mendapat manfaat, karena memang kita harus melihat secara manusianya itu bagaimana, karena selain juga manusianya kita tadi, karena ada aspek lingkungannya juga bagaimana, dan juga mungkin juga ada aspek ekonomi karena itu menjadi segitiga pembangunan berkelanjutan. Jadi kita tidak boleh terlalu fokus misalnya kepada manusia, ekonominya ditinggalkan atau lingkungannya ditinggalkan, tapi juga bagaimana keberlanjutan untuk bisa mensinergikan tiga ini antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan, sehingga nanti ketika mengembangkan sebuah kota atau wilayah, tiga-tiganya itu ya tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang kemudian nanti merosot salah satu, kemudian yang lain sudah maju tapi ini yang ketinggalan, itu yang kita juga tidak inginkan seperti itu. Termasuk juga fokus talk show kali ini untuk di perkotaan juga akan ada imbas positifnya untuk yang kabupaten ya Bapak ya? Nggak cuma kemudian akan yang dapat manfaatnya, benefitnya kota Jogja aja, tapi kabupaten sekitar juga iya ya Pak ya? Ya karena delineasi atau batas dari perkotaan itu kan mencakup seluruh wilayah kota, sebagian dari Kabupaten Sleman dan sebagian dari Kabupaten Bantul. Ada bagian-bagian yang masuk dalam kawasan perkotaan, kalau dalam istilahnya aglomerasi perkotaannya itu. Sehingga ini juga akan ada multiplier efek ke wilayah-wilayah yang di belakangnya. Oke. Baik, ini mungkin yang terakhir ini Pak Bagus bisa informasikan ulang untuk yang kegiatan kongres besok. Terus dari Pak Agus kalau mungkin ada penyemangat nih buat masyarakat juga untuk bisa lebih aware juga tentang
tata kelola lingkungan kita lah, minimal kita bisa berdampak positif untuk diri kita seperti apa. Pak Bagus dulu silakan. Baik, kalau dari saya memang ini kan dari Prodi PWK Amikom ya, karena saya mewakili dari program studi. Memang di sini kami mencoba untuk mengembangkan sumber daya manusia, yang memang sumber daya manusia itu nanti bisa menjadi perencana yang memang mereka itu paham terkait smart kreatif, yaitu pengembangan kota-kota kreatif, aspek-aspek kreatif di kota, dan juga sustainable atau bagaimana pengembangan kota dan wilayah ini yang berkelanjutan. Sehingga memang di antara pengembangan ini bagaimana kita bisa mensinergikan dan juga berkolaborasi, karena kolaborasi ini sesuai tema dari Kongres IAP besok, itu juga hal yang di masa depan ini nanti akan menjadi hal yang penting ketika kita harus bersama-sama untuk bekerja, tidak hanya sendiri-sendiri, tapi kita bisa berkolaborasi. Apalagi di dalam konteks pengembangan kota dan wilayah, ini kolaborasi ini sangat penting, sehingga kami ketika mendidik teman-teman mahasiswa juga, mari kita bisa berkolaborasi sehingga nanti bisa membawa kota dan juga wilayah kita menuju kota wilayah yang kemudian lebih smart, kreatif, dan juga sustainable. Seperti itu, Mbak Isya. Keren sekali Pak dosen. Pak Agus silakan Pak. Ya. Saya hanya ingin coba fokus kepada teman-teman adik-adik mahasiswa ya. Jadi kami selaku dari Asosiasi Profesi mencoba memotivasi kepada adik-adik mahasiswa bahwa pada akhirnya mahasiswa itu kan akan berharap sebenarnya besok itu saya akan kerja seperti apa, begitu ya. Sekali. Profesi itu akan menjadi apa? Apakah hanya akan menjadi perencana wilayah kota? Kalau perencana wilayah kota itu terus ngantornya di mana? Nah, jadi begini, seperti tadi kami sampaikan, perencanaan wilayah kota itu ada sebagai leading, ada yang sebagai support. Nah, kalau sebagai lead itu memang di Kementerian Tata Ruang Kota dan sebagainya ada di bawahnya, dan sebagainya itu dengan pemerintah di ASN. Tapi sebagai supporting, sebagai pendukung, sebagai mitra itu bisa di mana saja. Di seluruh sektor itu ahli perencanaan wilayah kota itu bisa menjadi support, apakah itu di pariwisata, apakah itu di kelautan perikanan, apakah itu di industri, apakah itu di berbagai bidang, di berbagai bidang itu bisa support. Makanya tetaplah optimis, semangat dengan belajarnya, insya Allah akan mendapatkan profesi terbaik untuk masa depannya. Luar biasa sekali ini, terima kasih Suhu. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin tahu juga update seperti apa nanti bahasan yang ada di Kongres IAP DIY, tunggu aja, bisa pantau streamingnya. Informasi bisa diakses di mana Pak? Ada sosial medianya? Di sosial media IAP DIY ada. Oke ya, bisa diupdate di sana untuk Anda semuanya. Dan juga terima kasih pemirsa sudah menyimak perbincangan kami kali ini. Mudah-mudahan bisa terbuka, tercerahkan bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi ada sekitar kita juga. Dari kita yang paling kecil, keluarga dulu, kita berusaha untuk lebih baik untuk kedepannya, untuk Jogja, Indonesia yang tercinta. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.